Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Musa Al-Kazim, SAG, MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis Ekonomi. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang materi analisis halal dan haram menurut tafsir surah Al-Baqarah ayat 275. Sebelum penjelasan dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Novalia Fajri dengan NIM 210810102055. Selanjutnya ada Intan Holifatus Salsadila dengan NIM 210810102093. Yang terakhir ada Syarafina Al-Sofi dengan NIM 210810102087. Baik, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang definisi halal dan haram itu sendiri. Secara bahasa, halal berasal dari bahasa Arab yaitu halal yang artinya diizinkan, diperbolehkan atau tidak dilarang. Sementara secara istilah, halal yaitu diizinkan melakukan suatu perbuatan sesuai dengan akal dan syariat. Selanjutnya ada haram. Secara bahasa, haram juga berasal dari bahasa Arab yang artinya larangan. Maka, haram dapat didefinisikan sebagai tuntutan syariat yang harus ditinggalkan dengan dalil yang tegas, beserta ancaman hukuman bagi pelakunya. Baik, berikutnya merupakan ayat Al-Quran mengenai halal dan haram. Kami mengambil dari surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbihi fantaha falahu masalafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya adalah orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tafsir Ibnu Katsir. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi pengarang. Ibnu Katsir lahir di desa Mijdal di wilayah Busra, yaitu pada tahun 700 Hijriah atau 1301 Masehi. Oleh karena itu, Ibnu Katsir disebut dengan Al-Busrawi atau orang Basrah. Ibnu Katsir memiliki ayah yang bernama Syihab ad-Din, yaitu ulama terkemuka pada masanya. Dan beliau meninggal pada saat Ibnu Katsir masih kanak-kanak. Setelah ayah Ibnu Katsir wafat, beliau tinggal bersama kakaknya yaitu Kamal ad-Din ke Damaskus. Di desa Damaskus tersebut, Ibnu Katsir tinggal hingga akhir hayatnya. Dalam pengembangan karir ilmunya, Ibnu Katsir sangat beruntung karena pada masa itu dinasti Mamluk menjadi pusat studi Islam. Masjid-masjid dan madrasah-madrasah sangat berkembang pesat pada masa itu. Studi Islam sangat diperhatikan oleh penguasa Mesir maupun Damaskus. Banyak ulama-ulama yang lahir pada masa ini sehingga menjadi tempat Ibnu Katsir untuk menimba ilmu. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan surah Al-Baqarah ayat 275 ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Setelah Allah menuturkan perihal orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, dan juga berbuat kebajikan dan memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan bantuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain secara batil. Dengan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan keadaan mereka kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, pembelian, dan penjualan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba, artinya Allah mengharamkan harta dari pengambilan hutang yang di akhir waktunya. Telah dijelaskan oleh ungkapan Ibnu Jarir, kami telah menerangkan keadaan mereka
bahwa di hari kiamat akan tertimpa keadaan terburuk dan terasingkan, serta kejelekan-kejelekan mereka dalam mendustakan agama. Mereka mengatakan bahwa jual beli dihalalkan Allah adalah sama dengan riba, maka orang-orang yang memakan harta riba termasuk golongan orang-orang jahiliyah. Muhammad Rashid Ridho berkata bahwa riba dan jual beli tidaklah sama, baik secara praktis, bahaya, dan manfaatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengharamkan sesuatu tanpa alasan atau mengandung bahaya, dan tidak akan menghalalkan sesuatu tanpa memberikan manfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Misbah. Sebelum itu saya akan menyampaikan biografi pengarang kitab Al-Misbah, yaitu Muhammad Quraish Shihab. Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1944 di Rapang, Kabupaten Cidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Beliau menempuh pendidikan keislamannya di Al-Azhar, Kairo pada tahun 1958 dan diterima di kelas 2 I'dadiyah sampai menyelesaikan Sawiyah di Al-Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Tafsir dan Hadis. Karena ingin mendalami ilmu tafsir, pada tahun 1980, beliau melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun di Universitas Al-Azhar Kairo, mengambil spesialisasi ilmu tafsir Al-Quran. Dengan latar pendidikan yang sangat baik menjadikan beliau sebagai Menteri Agama pada awal tahun 1998 selama kurang lebih 2 bulan. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1984. Beliau juga aktif dalam kegiatan menulis dan sebagai penceramah yang terkenal yang sering berada di berbagai tayangan televisi di Indonesia. Karya dari Quraish Shihab salah satunya yaitu Tafsir Al-Misbah. Penjelasan dari Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-Baqarah ayat 275 adalah bagi orang-orang yang melakukan praktek riba, maka akan mengalami gonjangan pada jiwanya sehingga menyebabkan hidupnya tidak tentram. Misalnya seperti orang yang akalnya dirusak oleh setan sehingga menderita kegilaan. Alasan seseorang melakukan praktek riba yaitu karena mengira jual beli sama dengan riba. Maksudnya sama-sama memiliki unsur pertukaran dan usaha, dan keduanya halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas membantah asumsi tersebut dan mengatakan bahwa urusan halal dan haram bukanlah urusan manusia. Pada surat Al-Baqarah ayat 275 telah jelas bahwa riba merupakan perbuatan yang dilarang atau haram dalam Islam. Riba yang dimaksud pada surat Al-Baqarah ayat 275 adalah riba jahiliyah, dan apabila seorang muslim melakukan riba jahiliyah, maka orang tersebut telah kafir. Riba dapat membuat seseorang mengalami depresi dan gangguan jiwa. Dalam Al-Quran telah tertera bahwa pengharaman riba merupakan aturan dalam perilaku ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu persamaan antara tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir Al-Misbah. Di kedua penafsir menganggap bahwa pelaku riba menganggap jual beli sama dengan riba, dan keduanya sama-sama mengandung unsur haram. Yang kedua yaitu orang yang melakukan riba setelah diharamkan, yaitu termasuk orang penghuni neraka. Yang ketiga yaitu riba sama-sama membuat pelakunya menjadi gila atau gangguan jiwa. Yang keempat, telah dijelaskan dalam praktik ekonomi dalam Al-Quran dan Hadis tentang pengharaman riba. Dan yang kelima, di kedua tafsir sama-sama menjelaskan tentang riba jahiliyah. Berikut perbedaan dari tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir mengenai penjelasan tentang surat Al-Baqarah ayat 275. Yang pertama, tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa riba yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 275 merupakan riba jahiliyah. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir tidak menggolongkan jenis riba karena semua jenis riba hukumnya tetap haram. Yang kedua, tafsir Al-Misbah memperbolehkan adanya penambahan barang dengan jenis berbeda, tetapi haram hukumnya jika menunda pembayaran. Sedangkan Ibnu Katsir mengharapkan penjualan barang kepada seseorang dengan hutang, kemudian dibeli kembali oleh penjual dengan harga yang lebih kecil daripada harga aslinya, atau disebut akad bai al-inah. Yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir membahas secara keseluruhan, sedangkan Al-Misbah menjelaskan hanya satu tema saja yaitu riba, tapi dengan menggunakan pendekatan kebahasaan. Sekian penjelasan dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.